Halo para netizen, kembali lagi di channel 2 Kaki. Welcome back to with me. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, berrezeki, panjang umur, panjang ini dan itu ya guys ya. Seperti biasa guys, kali ini kita pengen ngebahas soal politik lagi. Tentunya masih mengenai ijazah Pak Jokowi. Ternyata masih belum selesai sampai sini juga ya guys ya. Dan tadi gue bacain beritanya, ternyata ini ada masalah di KKN. Ini netizen ya, namanya netizen, mengulik-ngulik sana sini ya guys ya. Ini keterangan Bareskrim Polri yang menyatakan kalau KKN Pak Jokowi itu tahun 1983, dan ternyata Pak Jokowi statement juga guys mengenai KKN. Kata beliau adalah KKN tersebut dilakukan tahun 1985. Ini gua nggak tahu siapa yang benar, siapa yang bohong, tapi yang jelas kita bacain aja berita seperti apa. Tapi jangan lupa buat kalian klik dulu tombol like, komen, dan subscribe di bawah ini. 3, 2, 1. Nah, lanjut ke Twitter. Aneh, Bareskrim sebut Jokowi KKN tahun 1983, sekarang Jokowi ngaku KKN tahun 1985. Siapa yang bohong? Nah, buat kalian ya, silahkan komen di kolom komentar guys. Terlalu banyak kejanggalan, solusinya adili. Gelar perkara khusus segera dilakukan agar kasus ijazah Jokowi cepat selesai. Ya juga nih guys ya. Ini sampai sekarang, sampai detik ini, kasus ijazah Pak Jokowi masih belum selesai. Masih belum kelar nih. Gue heran juga nih, kenapa masih banyak juga netizen yang mengulik-ngulik dan membongkar satu persatu kejanggalan ijazah Pak Jokowi ya guys ya. Ini langsung aja kita dengerin video statement dari Bareskrim, perbandingan juga statement Pak Jokowi ya guys ya. Praktek umum lama 2 bulan di Madiun, Cepu, dan Rembang pada tahun 1983. KKN lama 3 bulan di Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali pada tahun 1983. Ya. Bareskrim mengatakan kalau KKN Pak Jokowi itu dilakukan 1983 ya guys ya. Ini kita dengerin dulu nih guys. Nanti nah ini kita dengerin statement Pak Jokowi, KKN-nya di mana dan tahun berapa nih guys ya. Studinya ada di mana, kuliah kerja lapangan di mana. Ampun. Tahunnya seingat saya 85 awal. Cek. Dekat aja dari sini, cek. Bareng-bareng naik. Stop dulu ya guys ya. Clear nyampe sini ya guys ya. Tadi Bareskrim menyatakan KKN Pak Jokowi itu tahun 1983. Dan di sini kita dengar sendiri ya, Pak Jokowi mengatakan KKN-nya seingat dia 1985. Itu jangka waktunya beda 2 tahunan tuh guys ya. Jadi gimana kira-kira siapa yang benar nih guys ya? Bareng-bareng berapa? 50 orang sana. Gampang banget itu. Pak Rismon dan ke sana. Pak Rismon ke sana. Ya, coba aja, jangan jangan orang itu. Cek ngecek dekat aja. Tapi peristiwanya sudah 40 tahun yang lalu. Nah, gimana kira-kira guys? Semakin seru kan? Semakin genting soal ijazah Pak Jokowi yang sampai sekarang masih terbongkar oleh netizen. Ini kira-kira masih janggal banget ya di depan mata kita. Kita dengar sendiri barusan Bareskrim mengatakan 1983, tapi Pak Jokowi sendiri mengatakan 1985. Ini siapa yang benar dan siapa yang bohong? Silahkan komen di kolom komentar menurut kalian siapa ya guys ya. Lanjut, Jokowi dituntut 5.853 triliun. Banyak banget, Wak. Terkait kasus ijazah palsu, rakyat setuju atas tuntutan kepada Jokowi tentang ijazah palsu. Ya guys ya, ini berarti Pak Jokowi sekarang dituntut ya sebanyak 5.853 triliun. Lu bayangin ya, dapat dari mana tuh duit sebanyak itu ya guys ya. Kita dengerin dulu nih dari Tribun ya guys ya. Presiden ke-7 Jokowi dituntut 5.853 triliun rupiah terkait kasus ijazahnya. Tuntutan itu dilayangkan oleh tim tolak ijazah palsu usaha gak punya malu atau tipu UGM. Jokowi dituntut triliunan karena ijazah yang digunakan selama menjabat sebagai presiden tidak jelas. Pernyataan itu disampaikan oleh Muhammad Taufik dari tim tipu UGM pada Minggu 8 Juni dikutip dari Tribun Jateng. Taufik mengatakan besaran tuntutan yang dilayangkan kepada Jokowi itu dihitung berdasarkan jumlah utang negara saat ini. Tuntutan itu tidak dihitung sejak Jokowi menjadi wali kota Solo, namun ketika menjabat sebagai presiden. Menurut Taufik, tuntutan itu juga harus ditanggung oleh KPU Solo, SMA 6 Solo, dan UGM.
Nah, begitu kira-kira guys. Kalau kalian pengen nonton fullnya silahkan kunjungi Tribun News ya guys ya. Tapi yang jelas di sini kita tahu kalau Pak Jokowi sekarang sudah dituntut denda 5.853 triliun. Dan pertanyaannya itu duit siapa dan siapa yang harus bayar dan dari mana duitnya ya guys ya. Nggak tahu, itu mungkin nanti ada proses yang lebih lanjut lagi. Kita tunggu aja kelanjutannya seperti apa. Karena ini semakin terbongkar dan semakin genting juga ya guys ya. Dari pihak manapun sekarang sudah ikut campur mengulik soal ijazah Pak Jokowi ya guys ya. Lanjut, ijazah palsu Jokowi. Siapa sebenarnya pria ini? Sosok pria ini begitu terkenal. Foto-foto pria ini dijadikan sebagai bukti oleh Bareskrim bahwa Jokowi benar mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM angkatan 1980 dan lulus pada 1985 dan KKN pada 1983. Tuh kan? Ini 1983 KKN itu yang menyatakan Bareskrim Polri ya guys ya. Tapi Pak Jokowi sendiri menyatakan tadi kita tahu tahun 1985. Nah, ini foto-foto lawas Pak Jokowi yang banyak dan rame di sosial media ya guys ya. Menurut kalian ini Pak Jokowi atau bukan? Silahkan komen di kolom komentar guys ya. Ini Pak Jokowi masih muda dan lagi duduk di bangku kuliah ya teman-teman. Silahkan komen di kolom komentar guys. Lanjut, Rismon bakal serahkan langsung ke Prabowo. Belum tamat ijazah Jokowi kena skakmat. Nah, begitu kira-kira guys ya. Ya, kita tahu sendiri Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu mungkin lagi sahabatan dari zaman Pak Jokowi jadi presiden dan sampai sekarang di Pilpres kemarin ya guys ya. Makanya anaknya Pak Jokowi yaitu Mas Gibran sekarang digandengkan dengan Pak Prabowo menjadi wakil presiden. Ya mungkin kemungkinan kecil banget nih ya, mungkin Pak Prabowo acuh nggak acuh mengenai ijazah tersebut ya guys ya. Karena kita tahu, tapi namanya dinamika politik kita nggak ada yang tahu ya guys ya. Kadang teman menjadi lawan dan lawan menjadi teman ya guys ya. Jadi kita tunggu aja nanti perkembangannya seperti apa guys. Lanjut, kalimat paling kasar mantan TNI sebut manusia macam Gibran membuat kita semua terhina. Nah, ini dia ya guys ya. Ini mantan Jenderal Kopassus kalau nggak salah ya TNI, dan sekarang memperjuangkan untuk pemakzulan Mas Gibran, dan kemarin juga kasus ijazah palsu Pak Jokowi ya, turut ikut andil juga menyuarakan hal tersebut ya guys ya. Sekarang kita dengarkan dulu statement dari beliau guys. Nah, ini di samping mengganggu kehormatan bangsa, juga mengkhawatirkan untuk kelanjutan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itulah kemarin keluar 8 poin pernyataan itu. Kalau hari ini yang menjadi topik adalah yang ke-8, saya terima kasih dengan tambahan referensi yang begitu lengkap yang bisa kita gunakan. Dan kemudian yang belum disinggung-singgung juga mungkin dari para pembicara sebelumnya, tadi baru melihat dari sisi integritas, intelektualitas, dari sisi hukum, tapi coba perhatikan dari sisi faktual yang bisa terlihat dengan manusia yang namanya Gibran ini, yang sekarang menduduk sebagai wakil presiden. Lihat dia mulai dari dia kampanye sampai 6 bulan dia menjabat. Apa ada yang kita bisa lihat dia itu bisa jadi pemimpin terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang hampir 300 juta orang isinya. Di situ juga kegalauan para purnawirawan. Jangan sampai kita yang masih hidup ini tahu-tahu gara-gara si Gibran Negara Kesatuan Republik ini hancur. Dosa kita. Nah, begitu kira-kira pendapat dari purnawirawan TNI mengenai pemakzulan Mas Gibran ya. Kira-kira pendapat kalian seperti apa soal statement beliau ya guys ya. Jadi kita tunggu aja guys. Pemakzulan Mas Gibran memang sampai saat ini sedang berlangsung ya guys ya. Bahkan nanti akan dirapatkan di DPR kemungkinan besar ya guys ya. Karena Pak Prabowo juga membiarkan proses ini berjalan dengan lurus dan lancar ya guys ya. Sampai purnawirawan kemarin, sebagian purnawirawan sudah ditemui oleh Bu Megawati dan Pak Prabowo. Mungkin antara lain ngebahas soal pemakzulan Mas Gibran ini ya guys ya. Oke, lanjut lagi, kami mendukung penuh pemakzulan Gibran dari kursi Wapres. Mahfud MD, argumentasi hukum purnawirawan TNI yang usul pemakzulan Gibran sangat kuat dan sah. Nah, ini bahkan
Bung Mahfud MD pun ya, Pak Mahfud MD pun sekarang sudah statement ya, sudah berargumentasi soal pemakzulan Mas Gibran, dan ini katanya sudah layak dan sah ini diproses lebih lanjut lagi mengenai soal pemakzulan Mas Gibran ini ya guys ya. Makanya kita penasaran banget nih pemakzulan Mas Gibran ini nanti sampai mana ya guys ya. Apakah nanti dibahas di DPR, MPR ataupun sampai mana nanti, kita tunggu aja berita selanjutnya seperti apa ya guys ya. Dan kita bakalan update terus nanti di video-video selanjutnya ya guys ya. Dan baik teman-teman, sekaligus ini menutup video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Kita tunggu ya soal ijazah Pak Jokowi dan pemakzulan Mas Gibran nanti seperti apa ya guys ya. Jangan kemana-mana, pokoknya ini semakin seru soal politik yang ada di Indonesia nih. Polemik-polemik soal 4 pulau, Raja Ampat, nanti kita bahas di video selanjutnya ya guys ya. Sekali lagi terima kasih. Gua Dua Kaki undur diri. Sampai jumpa nanti.